Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Soleh dan Solehah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik teman-teman, pada pertemuan kita hari ini, kita akan sama-sama mempelajari mengenai sikap terpuji. Setelah minggu lalu teman-teman mempelajari mengenai sikap ikhlas, pada pertemuan kita hari ini teman-teman akan mempelajari materi berkenaan tentang sikap mohon pertolongan. Sebelum kita memulai kegiatan belajar, mari kita awali kegiatan ini dengan sama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik teman-teman, apakah teman-teman sudah siap untuk menyimak video pembelajaran ini? Silakan teman-teman siapkan buku dan alat tulisnya, serta tetap fokus untuk menyimak video dan penjelasan mengenai sikap mohon pertolongan. Sebelum teman-teman memulai kegiatan pembelajaran, ada tujuan pembelajaran yang harus teman-teman ketahui dan teman-teman harus capai. Yang pertama, siswa harus mampu mengetahui arti mohon pertolongan dengan benar. Yang kedua, siswa harus mampu memberikan contoh sikap mohon pertolongan dengan benar. Dan yang ketiga, siswa harus mampu menerapkan sikap mohon pertolongan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai arti mohon pertolongan. Adakah dari teman-teman yang sudah tahu arti mohon pertolongan? Nah, baik, di sini Miss Putri akan sedikit menjelaskan mengenai apa sih arti pertolongan itu. Memohon pertolongan di dalam bahasa Arab disebut juga dengan isti'anah. Memohon pertolongan artinya kita meminta bantuan agar dapat melakukan sesuatu atau dapat keluar dari kesusahan ataupun kesulitan yang kita alami. Adakah yang tahu mohon pertolongan ini dapat kita lakukan dalam hal apa saja ya? Ya, sikap memohon pertolongan dapat kita lakukan dalam hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, memohon pertolongan agar dimudahkan dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, memohon pertolongan agar lepas dari kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga, memohon pertolongan agar terhindar dari bahaya. Dan yang keempat, memohon pertolongan agar sembuh dari penyakit. Jadi, intinya ketika kita meminta pertolongan, maka kita lakukan untuk hal-hal yang baik, bukan kita lakukan untuk hal-hal yang tidak baik. Lantas, kepada siapa kita harus memohon pertolongan? Nah, perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman ingat, memohon pertolongan yang harus kita lakukan sebagai umat muslim yaitu hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan untuk meminta atau memohon pertolongan kepada selain Allah, karena hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu termasuk ke dalam dosa. Jadi, umat muslim sangat tidak disarankan untuk memohon pertolongan kepada selain Allah. Kita hanya memohon pertolongan kepada Allah, bisa kita lakukan dengan cara berdoa. Hal tersebut sudah sangat jelas Allah tuangkan di dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat ke-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Quran Surah Al-Fatihah ayat 5.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, jadi sudah jelas teman-teman, ketika kita memohon pertolongan, kita lakukan hanya kepada Allah. Karena Allah pun sudah memerintahkan hal tersebut di dalam Al-Quran, yang ayat tersebut sudah sering kali teman-teman baca, terutama ketika teman-teman sholat. Pembahasan yang kedua yaitu bagaimana cara kita menerapkan perilaku mohon pertolongan hanya kepada Allah. Allah merupakan satu-satunya zat yang mampu memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat dari diri hambanya. Oleh karena itu, hanya Allah lah tempat memohon pertolongan dan meminta perlindungan. Barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka akan ditelantarkan. Allah lah satu-satunya tempat bergantung, meminta keselamatan dan harapan. Segala manfaat dan mudarat berada pada kekuasaan dan kehendak-Nya. Lantas sikap yang seperti apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam hal memohon pertolongan? Yang pertama, teman-teman bisa lakukan dengan cara memohon pertolongan kepada Allah agar diberi kemudahan ketika belajar. Yang kedua, teman-teman dapat melakukan memohon pertolongan kepada Allah sebelum berangkat ke sekolah agar diberikan keselamatan dalam perjalanan. Ataupun teman-teman bisa lakukan dengan berdoa kepada Allah ketika sebelum tidur agar tidur kita dijaga dari gangguan setan dan terhindar dari mimpi yang buruk. Berikutnya, teman-teman bisa lakukan juga berdoa ketika sebelum makan agar makanan dan minuman yang kita makan itu diberikan keberkahan dan makanan itu dapat menyehatkan tubuh kita. Nah, itu dia beberapa contoh penerapan sikap memohon pertolongan dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya teman-teman pun sudah melakukan hal-hal tersebut. Hanya saja tinggal teman-teman mengistiqomahkan atau selalu menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Adapun kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini yaitu yang pertama, memohon pertolongan dalam bahasa Arab disebut juga dengan isti'anah. Yang kedua, mohon pertolongan artinya meminta bantuan agar dapat melakukan sesuatu atau dapat keluar dari kesulitan yang dialami. Yang ketiga, memohon pertolongan dilakukan dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, itu dia tadi pembahasan mengenai sikap mohon pertolongan yang sudah teman-teman simak. Semoga teman-teman dapat mengambil nilai baik atau pelajaran baik dari pembahasan materi kita hari ini dan teman-teman dapat menerapkan sikap memohon pertolongan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.